Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Rahma Yunita dengan NIK akhir 002 dan juga rekan saya. Afisenahne Ahmad dengan 3 digit NIM terakhir 006. Baik, di sini kita akan melakukan presentasi lab 10 dan juga lab 12. Jadi lab ini itu eh, menyimpan pesan yang ingin ditampilkan menggunakan kode setelah tanda huruf. Baik, jadi di sini itu untuk kita memanggil pesan yang sudah kita simpan. Lanjut. Oke, jadi di sini jika ingin menambahkan kata-katanya, itu kita bisa mengulangi perintah tersebut, namun dengan dua tanda. Jadi di sini intinya itu kita bisa menggunakan kode itu ketika kita ingin memanggil pesan yang sudah kita simpan dan kita hanya perlu ketik kata-kata setelah tanda tersebut. Jika ingin menambahkan kata-katanya, bisa mengulangi perintah tersebut namun dengan dua tanda. Ya, selanjutnya kita beralih ke step keempat, yaitu menggunakan perintah pin untuk memahami perbedaan antara std dan std. Jadi di mana pin ini sendiri itu perintah yang bagus untuk menunjukkan bagaimana std ini bekerja. Jadi perintah ini akan memulai pencarian di directory yang akan ditentukan dan secara rekursif mencari semua subdirectory. Oke, selanjutnya kita beralih ke step 5, di mana ini mengalihkan std ke berkas. Oke, selanjutnya kita beralih ke step 6. Kode ini digunakan untuk mengalihkan std ke std ke dua berkas terpisah. Jadi di sini ada ketentuan yaitu kita harus memperhatikan bahwa spasi diperbolehkan, tetapi tidak diperlukan setelah simbol redireksi.
Dengan menggunakan dua tanda tersebut, Anda mengalihkan std ke berkas stdr, dan dengan menggunakan tanda tersebut, Anda mengalihkan std ke berkas std out. Lanjut ke step berikutnya, yaitu step 7. Jadi di step 7 ini kita bisa mengalihkan std dan std ke satu berkas. Oke, selanjutnya kita beralih ke step 8. Jadi di step 8 ini kita bisa mengalihkan stdin atau masukkan standar. Eh, stdin ini sendiri berasal dari keyboard, tetapi kadang-kadang Anda ingin agar berasal dari sebuah berkas. Sebagai contoh, perintah TR menerjemahkan karakter, tetapi itu hanya menerima dari data stdin, tidak pernah dari nama berkas yang diberikan dengan argumen. Selanjutnya, kode yang sudah ditulis barusan itu berguna ketika Anda ingin melakukan sesuatu, seperti mengkapitalisasi data yang diinputkan dari keyboard. Tapi di sini ada catatan, ketika kita menekan Ctrl D untuk memberi sinyal kepada perintah TR untuk menghentikan pemrosesan masukan standar. Oke, lanjut ke step 9. Baik, di sini kami akan melanjutkan. Mohon maaf karena tadi ada kendala di sinyal. Sekarang kita ada di step 9. Oke, jadi di perintah step 9 ini, perintah TR. Menerima masukan dari keyboard, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengalihkan keluarannya ke stdot untuk membuat berkas yang berisi semua karakter huruf kecil. Oke, di sini kita lanjut untuk ke step 9. Di step 9 ini kita menggunakan perintah TR, di mana ini menerima masukan dari keyboard, yaitu stdin, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengalihkan keluarannya ke stdot untuk membuat berkas yang berisi semua karakter huruf kecil. Jalankan perintah seperti di sini. Dan selanjutnya kita bisa tekan tombol Enter untuk pastikan kursor Anda berada di baris bawah di Sword. Lalu gunakan Ctrl D untuk menghentikan masukan untuk memeriksa apakah Anda telah membuat berkasnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke step 10. Jadi di step 10 ini kita menggunakan perintah TR dengan mengalihkan stdin dari sebuah berkas. Hasil keluarannya sendiri seperti pada layar. Oke, lanjut. Selanjutnya kita berada pada step 11. Di mana step 11 ini kita bisa mengalihkan keluaran satu perintah ke perintah lain dengan menggunakan baris berdiri. Yes.
Oke, lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke step 12. Baik, selanjutnya kita beralih ke step 12. Di mana step 12 ini kita menggunakan perintah cut untuk mengekstrak nama pengguna dari berkas. Untuk hasil keluaran ini sendiri menampilkan sebagian daftar seperti yang ditujukan pada gambar. Oke, lanjut ke step 13. Untuk di step 13 ini kita menggunakan perintah cut dan sort untuk mengurutkan nama pengguna. Lalu untuk keluarannya nanti seperti di layar. Oke, bisa lanjut ke step 14, yaitu di mana step ini mengirim keluaran perintah sort ke perintah more. Jadi sekarang keluaran sudah diurutkan tetapi masih bergerak terlalu cepat di layar. Untuk mengatasi masalah ini, kirimkan keluaran dari perintah sort ke perintah more dengan perintah berikut. Dan selanjutnya kita berada di 10.3, di mana bagian ini kita menjelaskan melihat tentang berkas teks besar. Oke, untuk 10.3.1 ini kita bisa melihat isi berkas maupun ETC password dengan perintah get. Oke, lanjut ke step 3. Step 3 sendiri kita menampilkan layar bantuan dalam perintah more. Selanjutnya step 4. Oke, di step 4 sendiri ini kita menggunakan tombol spasi untuk melihat bagian berikutnya. Jadi untuk melanjutkan melihat isi berkas yang ditampilkan dengan perintah more, tekan tombol spasi. Ini akan memungkinkan kita untuk melihat bagian berikutnya dari dokumen atau berkas yang sedang ditampilkan. Oke, lanjut ke step 5. Di step 5 sendiri ini kita menggunakan perintah less untuk menampilkan seluruh isi berkas dan mencari pola. Jadi di sini kita dapat menggunakan perintah less untuk menampilkan seluruh isi berkas melalui pencarian pola di dalamnya. Selanjutnya bisa menggunakan N untuk bergerak maju dan N untuk bergerak mundur dalam pencarian. Oke, selanjutnya kita berada di step 6. Di mana step 6 sendiri ini kita bisa menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian awal dari berkas. Lalu hasil keluaran yang dihasilkan itu nantinya berupa 10 baris pertama dari berkas. Perintah head sangat berguna jika Anda hanya tertarik pada bagian awal berkas yang lebih besar. Oke, lanjut ke step 7. Untuk step 7 sendiri ini, kita bisa menggunakan perintah tail untuk menampilkan bagian akhir dari berkas. Nah,
Lalu untuk keluaran dari ini sendiri itu nantinya akan menampilkan 10 baris terakhir dari berkas tersebut. Selanjutnya untuk step 8 sendiri di sini kita bisa menggunakan perintah head untuk menampilkan beberapa baris awal dari berkas. Untuk hasil keluarannya sendiri nanti menampilkan 2 baris pertama dari berkas. Dalam contoh ini kita menggunakan opsi main 2 untuk menampilkan 2 baris awal. Oke, lanjut. Ini bisa lanjut ke step 10. Baik, di step 10 ini kita menggunakan opsi main end, main pagar pada perintah head untuk menampilkan baris dari awal hingga akhir berkas. Jadi nanti di sini tampilannya itu bisa memunculkan baris dari awal hingga akhir. Saya bisa simpan. Ya, selanjutnya kita lanjut untuk ke step 11. Oh, maaf, 10.4. Jadi di sini search text using regular expression. Di sini kita mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Jadi di sini menggunakan keluarga perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string tertentu dalam aliran data, misalnya berkas teks. Di step 1 sendiri ini kita bisa menggunakan grep untuk mencari string. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step 2. Jadi di step 2 sendiri ini kita penggunaan pola regular expression yang greatly. Jadi memerhatikan tadi penyorotan merahnya menunjukkan apa yang tepat yang cocok. Anda juga dapat melihat bahwa semua kemunculan root dicocokkan pada setiap baris. Oke, selanjutnya lanjut ke step 3. Jadi di step 3 sendiri ini kita menggunakan pola reguler untuk batasi output. Oke, selanjutnya kita di step 4. Di step 4 sendiri ini kita bisa untuk cocokkan pola di mana saja dalam baris. Oke, selanjutnya step 5. Oke, untuk step 5 sendiri ini bisa mencocokkan pola di akhir baris. Oke, selanjutnya lanjut ke step 6. Jadi di sini kita akan menggunakan titik untuk mencocokkan satu karakter. Misalnya, kita akan mengeksekusi perintah berikut untuk mencocokkan setiap karakter diikuti oleh I. Jadi muncul seperti pada layar. Oke, selanjutnya di step 7, di sini kita akan menggunakan operator alternatif. Jadi di sini perlu ada diperhatikan juga bahwa perintah grep ini tidak bisa mengenali pipa sebagai operator alternatif secara default.
Oke, selanjutnya lanjut ke step 8. Di step 8 sendiri kita bisa menggunakan mode extended untuk operator alternatif. Terus, wah. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama ini kurung digunakan untuk membatasi lingkup karakter. Tanpa mereka, pola seperti no win akan berarti cocokan baik no pun n. Selanjutnya ke step 9. Jadi di step 9 ini kita menggunakan extended regular expression dengan agrep. Oke, lanjut ke step 10. Di mana step 10 sendiri ini kita menggunakan tanda kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung yang seperti kotak itu untuk cocokkan karakter tunggal. Di sini juga ada catatan bahwa perintah head digunakan untuk membatasi keluaran dari perintah grab. Oke, lanjut ke step 11. Di sini step 11 sendiri kita menggunakan quantifier numerik. Catatan di step 11 ini penggunaan quantifier numerik memerlukan mode extended dengan menggunakan opsi main E pada grab. Oke, mungkin untuk lab 10-nya kita cukupkan di sini. Lanjut kita untuk ke lab 11. Baik, di sini kita akan menjelaskan lab 11. Untuk lab 11.1 sendiri ini introduction di sini bertujuan memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan kepada kita untuk menulis skrip dasar. Selanjutnya untuk 11.2 basic text editing ini menjelaskan tentang fitur dasar dari editor TextView. Oke, selanjutnya pada step 2.1 di sini kita akan melihat antarmuka V. Oke, lanjut. Nah, untuk step 2 sendiri di sini kita akan mempelajari vMyFile merupakan perintah untuk membuka editor TextView untuk membuka file dengan nama myfile untuk diedit. Oke, lanjut ke step 3. Ya. Untuk step 3 sendiri ini kita akan mempelajari penjelasan tentang bagaimana kursor bergerak dalam mode perintah atau command mode dengan tampilan seperti di layar. Mohon maaf karena kan tadi kemencet. Oke, selanjutnya step 4 sendiri. Lab ini kita mempelajari beberapa perintah navigasi kursor dalam mode perintah atau command mode editor V dengan rincian sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk step 5, di sini kami mempelajari serangkaian perintah yang digunakan dalam editor TextV untuk mengontrol pergerakan kursor dalam mode perintah dengan rincian sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk step 6, di lab ini kami mempelajari perintah DW adalah perintah dalam editor TextV yang digunakan untuk menghapus kata dengan rincian ini adalah perintah untuk menghapus teks atau kata dan lain-lain seperti pada tampilan.
Oke, untuk step 7 sendiri ini mempelajari perintah U. Editor V akan membatalkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen. Oke, lanjut ke step 8. Di mana step 8 ini kita mempelajari perintah 2DW adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk menghapus dua kata secara bersamaan. Oke, selanjutnya step 9. Lab ini mempelajari tentang perintah U. Editor V akan membatalkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen. Oke, setelah itu ada step 10. Pada lab ini kami mempelajari perintah XXX adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk menghapus karakter secara berurutan. Satu karakter pada satu waktu. Oke, kita bisa dilanjut untuk step 11. Pada step 11 ini kita mempelajari perintah for U adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk membatalkan atau mengunduh operasi sebanyak 4 kali. Lanjut untuk step 12. Step 12 sendiri kita mempelajari perintah 14 kali adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk menghapus karakter secara berurutan. Selanjutnya untuk step 13, pada step 13 ini kita mempelajari perintah U, editor V membatalkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen. Oke, untuk 14, di sini kita mempelajari perintah 5 kali, perintah dalam editor fix V yang digunakan untuk menghapus karakter secara berurutan. Untuk step 15 mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, saat ini kita berada di step 15. Untuk di step 15 ini pada lab ini kami mempelajari perintah U. Editor V akan membatalkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen, termasuk perubahan seperti penambahan atau penghapusan teks. Selanjutnya, pada step 16, pada lab ini kita akan mempelajari perintah DD. Adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk menghapus baris lain saat di mana kursor berada. Selanjutnya, pada step 17, pada lab ini kami mempelajari perintah P adalah perintah P yang dalam editor text V yang digunakan untuk paste atau memasukkan teks atau baris yang sebelumnya dihapus. Selanjutnya pada step 18. Pada lab ini kami mempelajari perintah 2U adalah perintah dalam teks editor text V yang digunakan untuk membatalkan atau undo. Selanjutnya pada step 19 kami mempelajari perintah 2DD adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk menghapus dua baris sekaligus. Selanjutnya, pada step 20, pada lab ini kami mempelajari perintah U, editor V akan membatalkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen, termasuk perubahan seperti penambahan atau penghapusan teks. Selanjutnya, pada step 21, pada lab ini kami mempelajari perintah 2DD adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk menghapus dua baris sekaligus, yaitu baris saat ini di mana kursor berada dan juga baris berikutnya. Selanjutnya, step 22. Pada lab ini kami mempelajari perintah U, editor V akan membatalkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen, termasuk perubahan seperti penambahan atau penghapusan teks. Selanjutnya, pada step 23, pada lab ini kami mempelajari perintah J, adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk menggabungkan dua baris menjadi satu baris. Selanjutnya, pada step 24. Pada lab ini, kami mempelajari perintah U editor V akan membatalkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen, termasuk perubahan seperti penambahan atau penghapusan teks. Selanjutnya, ini adalah step ke-25. Baik, lanjut. Step 26. Pada step 26 ini, kami mempelajari perintah P adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk paste atau masukkan atau put yang telah kita salin atau copy ke dalam clipboard sebelum posisi kursor saat ini.
Selanjutnya, pada step 27, kami mempelajari perintah U editor V akan membentangkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen, termasuk seperti penambahan atau penghapusan teks. Ini sangat berguna jika melakukan kesalahan dan ingin mengembalikan dokumen ke keadaan sebelumnya. Selanjutnya, pada step 28, pada lab ini adalah perintah untuk memindahkan kursor ke baris pertama dalam dokumen dengan mengetik atau memerintahkan V untuk langsung melompat ke baris pertama dalam teks. Selanjutnya pada step 29, pada lab ini kami mempelajari perintah U. Editor V akan membatalkan perubahan terakhir yang telah kita lakukan dalam dokumen, termasuk perubahan seperti penambahan atau penghapusan teks. Baik, selanjutnya pada step 33. Pada lab ini kita mempelajari serangkaian langkah-langkah dalam editor text V untuk memindahkan kursor satu spasi ke kanan dan merubah karakter yang saat ini tempati kursor menjadi huruf kecil. Selanjutnya pada step 34. Pada lab ini kami mempelajari perintah -2W adalah perintah dalam editor text V yang digunakan untuk menyimpan atau save perubahan yang telah kita lakukan pada dokumen. Selanjutnya, pada step 35, pada lab ini kami mempelajari bahwa jika hanya melakukan enter juga akan menambahkan line yang dibaca pada saat save, menambah karakter yang ditulis. Baik, selanjutnya pada step 37. Pada lab ini kami mempelajari cara menambahkan teks di sebelah kanan posisi kursor dengan mengubah mode teks menjadi mode penyisipan. Selanjutnya, pada step 38. Pada lab ini kami mempelajari perintah ESC adalah perintah yang digunakan untuk keluar dari mode penyisipan atau insert mode dan kembali ke mode perintah comment mode dalam editor text V. Selanjutnya, yakni step ke-40. Pada lab ini, kami mempelajari instruksi untuk masukkan teks berikut. This line was added by pressing lowercase 0. Setelah kita menjalankan perintah O, V akan membuka insert baris kosong di bawah baris saat ini dan memposisikan kursor di baris yang baru. Selanjutnya, yakni pada step ke-42. Pada lab ini kami mempelajari perintah O dalam editor text V yang digunakan untuk membuka atau insert sebuah baris kosong di atas baris saat ini memasuki mode penyisipan, sehingga Anda dapat mulai mengetik teks di baris yang baru. Selanjutnya yakni step ke-43. Pada lab ini kami mempelajari perintah O dalam editor text V yang digunakan untuk membuka atau insert sebuah baris kosong di atas baris saat ini dan memasuki mode penyisipan sehingga Anda dapat mulai mengetik di teks yang baru. Selanjutnya pada step 45, pada lab ini kita mempelajari berbagai perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan dan menutup editor text V dengan beberapa rincian. Mulai dari .x, .wiki seru, zz, .ki seru, .e seru. Selanjutnya pada step 46, pada lab ini kami mencari perintah V myFile adalah perintah yang digunakan untuk membuka, open, atau file yang disebut myFile menggunakan editor text V. Selanjutnya pada step 47, pada lab ini kami pelajari perintah 3G digunakan untuk memindahkan kursor ke baris ketiga dalam dokumen. Dan kode 2DD digunakan untuk menghapus dua baris sekaligus, yaitu baris ketiga dan keempat dalam dokumen. Selanjutnya, yakni adalah step ke-49. Dalam lab ini, kita belajar tentang editor text yang digunakan untuk keluar dari editor tanpa menyimpan perubahan yang telah Anda lakukan pada file yang sedang diedit. Selanjutnya adalah step ke-51. Pada lab ini adalah perintah dalam metode text V yang digunakan untuk mencari kata line ke depan dalam dokumen.
Selanjutnya pada step 52 adalah perintah dalam editor text view yang digunakan untuk mencari kemunculan berikutnya dari kata yang telah Anda cari sebelumnya menggunakan perintah pencarian seperti atau lain. Selanjutnya pada step ke-53 adalah perintah dalam editor text view yang digunakan untuk mencari kata lain ke belakang secara mundur dalam dokumen. Selanjutnya pada step ke-54 adalah perintah dalam editor text view yang digunakan untuk mencari kemunculan berikutnya dari kata yang telah Anda cari sebelumnya menggunakan perintah pencarian. Selanjutnya pada step ke-55, pada lab ini kami mempelajari perintah escape adalah perintah yang digunakan untuk keluar dari mode penyisipan atau insert mode dan kembali ke mode perintah command mode dalam editor text view. Selanjutnya pada step ke-57 adalah perintah dalam editor text view yang digunakan untuk memasuki mode penyisipan di awal baris saat ini. Selanjutnya pada step 59, 2G atau 2G digunakan untuk memindahkan kursor ke baris kedua dalam dokumen dan kode A atau uppercase A digunakan untuk memasuki mode penyisipan di akhir baris saat ini. Selanjutnya yakni ke step 60 adalah perintah dalam editor text view yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah Anda lakukan pada file yang sedang diedit dan kemudian keluar dari editor. Selanjutnya yakni lab 11.3 Basic Shell Scripting. Lanjut. Pada step 1 kali ini, yakni adalah di mana kita akan membuat file sampel file sampel s.a dan menambahkan perintah untuk mencetak pesan hello there dan menampilkan kalender dengan perintah call. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita berada di step 3 dari lab 11.3. Jadi di sini kita menjalankan script sampel s.sh dengan perintah bus sampel.sh. Oke, selanjutnya lanjut ke step 4. Di sini kita akan memberikan izin eksekusi ke file sampel.sh dengan perintah chmod sehingga dapat dijalankan tanpa mengetik bash terlebih dahulu. Oke, mungkin lanjut ke baris selanjutnya. Oke, sekarang untuk ke step 5. Step 5 sendiri di sini menggunakan backcoding untuk menjalankan perintah dead di dalam pesan yang dicetak oleh script. Oke, lanjut.
Oke, lanjut ke step 6. Di step 6 sendiri, kita menjalankan file sampel.sh tanpa menambah di depannya. Oke, selanjutnya di step 7 ini kita akan menampilkan isi variabel lingkungan $pet yang digunakan oleh sistem untuk mencari perintah yang diketik. Oke, untuk lab 8 ini kita membuat direktori bin di direktori rumah yang memindahkan file sampel.sh ke dalamnya. Ini adalah salah satu cara untuk menjalankan skrip dari mana saja di sistem. Oke, lanjut ke step lab 11.4, benarkah? Oke. 11.4 di sini conditional and repetitive execution adalah bagian yang mengajarkan penggunaan pernyataan kondisional dan perulangan dalam script cell. Oke, lanjut. Lanjut ke step 1. Di sini di step 1 sendiri langkah untuk menciptakan script yang menggunakan kondisional untuk menguji input pengguna seperti yang ada pada layar. Oke, selanjutnya ke step 2. Di sini kita akan menggunakan perintah tes dengan kurung siku untuk menguji kondisi dan tidak lagi perlu mengetik perintah tes. Oke, selanjutnya ke step 3. Di sini kita membuat script yang menggunakan keluaran perintah grep untuk memeriksa apakah nama pengguna ada dalam file yang seperti diketik pada layar. Oke, mungkin bisa lanjut, Kak. Untuk step 4 sendiri, sebentar. Oke, step 4 sendiri, di sini kita membuat script yang menggunakan pernyataan perulangan while untuk mengulangi tindakan selama kondisi tertentu memenuhi syarat. Oke, selanjutnya kita menuju ke step 5, di mana step 5 sendiri ini kita menunjukkan bagaimana menggunakan pernyataan perulangan for untuk mengulangi serangkaian operasi pada daftar nilai. Jadi kesimpulan pada lab 10 dan 11 kali ini itu working with text. Jadi bertujuan untuk mengajarkan siswa cara efektif bekerja dengan teks dalam sistem operasi. Ini mencakup konsep dasar pemrosesan teks, termasuk input atau output teks. Di sini fokus pemahaman dan penerapan dasar-dasar pemrograman skrip. Melalui modul ini, siswa diajarkan tentang bahasa pemrograman skrip, sintaksis, dan logika pemrograman dasar. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.